Ini aku coba mengambil satu pendekatan dari Dr. Majid Al-Kilani ketika dia membahas satu buku judulnya Hakada Zahara Jilu Salahuddin wa Hakada Adatil Quds. Artinya adalah bagaimana terus kemudian generasi Salahuddin ini muncul dan gimana caranya Baitul Maqdis itu bisa kembali kepada kita. Beliau berkata begini, problematika umat muslim ketika Baitul Maqdis hilang. Oh, sebenarnya aku menjelasin satu dulu. Bahwasanya Baitul Maqdis atau Palestina ini akan menjadi selalu wajah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin hancur, itu pasti bermasalah. Tapi sebaliknya, ketika kaum muslimin itu bangkit, dia akan menunjukkan keadaan terbaiknya. Itu selalu akan terjadi di antara kaum muslimin. Artinya, kalau sekarang Baitul Maqdis hilang, berarti kita lagi bermasalah. Tinggal kita lihat masalah kita sedalam apa. Jadi kalau ada orang bilang, enggak, muslim baik-baik aja. Bro, kalau muslim baik-baik aja, Baitul Maqdis nggak akan hilang. Ini ngomongin geopolitis banget ya berarti. Geopolitik banget. Karena Baitul Maqdis adalah wajah umat Islam. Itu semua ulama sepakat dengan seperti itu. Nah, kalau kita bahas itu berarti karena Baitul Maqdis hilang, berarti kita punya masalah. Tapi sedalam apa masalah kita? Majid Al-Kilani berkata begini, tahun 1099 itu adalah kaum muslimin berada dalam kekuatan militer yang paling tinggi. Saking kuatnya, bahkan 1071 itu seorang pemimpin namanya Ab Aslan itu bisa mengalahkan pasukan Bizantium. Pasukan Bizantium itu pasukan yang paling bergengsi di seluruh dunia pada saat itu. Dipimpin lagi oleh kaisarnya namanya Romanus Diogenes. Nah, tapi Ab Aslan yang waktu itu bukan pasukan official negara loh. Dia cuma pasukan gampangnya gini, provinsi. Jadi, apa ya? Satpol PP. Gampang gitu kan ya. Iya, pasukan Satpol PP nih. Pasukan Satpol PP nih, bukan pasukan negara. Walaupun ya memang kuat banget sih, tapi dia bisa mengalahkan pasukan Bizantium, pasukan reguler Bizantium. Berarti kita dalam kekuasaan yang paling kuat, tapi kita hancur. Baitul Maqdis hilang pada tahun 1099 dan kita tidak pernah nyalain siapapun. Dan sampai sekarang aku baca dalam setiap terus kemudian buku-buku mereka katakan sumber terbesar kekalahan kita adalah perpecahan. Lalu Majid Al-Kilani berkata, lihatlah bagaimana perpecahan bisa membuat kita kehilangan Baitul Maqdis dalam keadaan kita yang paling kuat secara militer. Lalu aku bertanya, sekarang kita sudahlah tidak kuat secara militer gitu kan ya. Pecah lagi kita gitu kan ya. Nah maka seginilah kondisinya kaum muslimin sekarang. Mereka pecah sendiri, lalu kemudian mereka terpisah-pisah dengan satu sama lain. Di antara mereka pun di Indonesia mereka terpecah berkelompok-kelompok. Tidak selesai sampai di situ. Mereka di dalam kelompok sendiri pun mereka terpecah-pecah lagi. Ujung-ujungnya itulah kemudian orang merasa bahwa aku lebih baik daripada mereka. Atau aku lebih baik daripada dia. Ujung-ujungnya memang akhirnya itu menjadi problem. Maka aku dari awal masuk Islam mas. Aku udah punya doa. Kalau ada doa yang aku bisa panjatkan dan pasti didengar oleh Allah. Aku bukan minta ilmu. Aku gak minta apa. Aku minta agar orang muslim bersatu. Itu aja sih sebenarnya. Karena itu akan menyelesaikan banyak masalah. Apa situasi konsolidasi yang saat ini sedang terjadi? Antar pemimpinnya, karena ada banyak pemimpin Islam. Kalau kita mau menyatukan, ya kan pemimpinnya mesti consolidated. Oke. Kalau nggak terjadi kah? Sekarang ya mas ya? Iya. Ternyata enggak. Oke, kita ambil ini agak sedikit ironis ya. Kita ambil contoh yang paling gampang. Mas, di antara orang-orang Muslim, menurut Mas siapa orang-orang yang paling tahu tentang Islam? Di antara seluruh orang Muslim nih, siapa yang harusnya paling tahu tentang Islam? Yang harusnya? Yang harusnya paling tahu. Idealnya paling tahu tentang Islam. Wow, ini pertanyaan, saya sulit jawabnya. Tapi saya coba jelasin dulu konteksnya kenapa saya sulit jawabnya. Karena Islam itu menurut saya cukup, ini mungkin salah pernyataannya ya. Tapi terasa demokratis karena dia tidak berporos hanya pada satu pemimpin, gak kayak paus gitu. Gak ada kayak pausnya gitu. Betul. Tapi dia bisa... Skak, ngomong dong. Enggak skak. Skak? Lah ini apa? Oh iya, skak. Untung gua ngeh. Iya. Tadi dulu nih, Ustaz. Main deket aja nih. Sat. Ada satu yang ada di, yang gak mungkin terjadi di catur itu adalah kita gak makan orang. Aku berusaha udah, tapi tidak pernah terjadi. Kadang-kadang gak bisa menghindar ya? Iya, gak bisa menghindar. Iya. Ya gak ada pilihan mas. Karena itulah. Fuck. Maaf. Ya gak apa-apa. Memang situasi itu kadang-kadang se-fuck itu mas. Aduh, ini yang bete dari main skakmat tuh pasti saya sering digoblok-goblokin main nonton. Jadi goblok udah diajarin Iren Sukandar pasti goblok juga main catur. Bagus tuh. Yang episode itu.
master. Iya, Grandmaster. Iya, Grandmaster. Luar biasa. Saya udah diajarin Ustadz. Tapi memang kita kan selalu melaksanakan apa yang kita pelajari. Tidak melaksanakan apa yang kita... Iya betul. Dia ngajarin ada 3 fase main catur. Opening, Iya. Terus apa yang kedua? Sama endgame. Main game. Saya cuma berhenti di opening. Opening ditandai dengan rokade. Nah itu barusan rokade tuh barusan tuh. Iya, betul. Oh gitu? Oh berarti kalau orang sudah mulai bertahan berarti sudah masuk mid game? Betul. Oke. Berarti kita sudah masuk mid game dong sekarang. Aduh Ustaz, saya lagi mikir nih. Jangan ngajak saya ngomong. Sebentar ya Ustaz. Ya, santai Mas. Gue kesini, lo ke situ, nggak mungkin. Gue kesini, ke situ, lo kemana? Sat. Ya udah gue kesini udah. Canggih. Nggak canggih, ini mentok nih namanya nih. Iya. Tadi gimana Mas? Islam tidak seperti misalnya paus misalnya. Iya, jadi makanya saya jadi kesulitan karena menurut saya semua pemimpin Islam tuh sebenarnya punya suara yang sama dan harusnya punya pemahaman sama. Jadi saya kesulitan untuk jawab pertanyaan ini. Mas setuju nggak kalau aku bilang kalau sebenarnya yang paling ngerti tentang Islam harusnya adalah para ulama? Iya, tapi banyak kan? Iya, tapi ulama apapun harusnya. Harusnya para ulama. Betul. Pertanyaan lu sederhana. Di Indonesia kapan terjadi terakhir persatuan para ulama? Terakhir kali persatuan para ulama terjadi, yang aku ingat ya, itu Masyumi. Dan setelah itu tuduhan makar, PRRI Permesta. Akhirnya berujung Masyumi dibubarkan, lalu kemudian ulama-ulamanya dalam tanda kutip dikriminalisasi. Seperti misalnya, kenapa aku katakan dikriminalisasi? Karena aku punya data. Buya Hamka misalnya dikriminalisasi, lalu kemudian Muhammad Natsir dikriminalisasi, walaupun pada akhirnya dipulihkan nama baiknya dan dijadikan sebagai pahlawan bangsa. Muhammad Natsir akhirnya jadi pahlawan bangsa, Buya Hamka namanya juga sekarang bagus banget, tapi orang lupa bahwasanya dulu Buya Hamka itu dikatakan sebagai pengkhianat negara, menjual negara pada Malaysia. Muhammad Natsir dikatakan pembangkang negara. Padahal dia menyelamatkan 2 kali Indonesia kalau nggak salah. Pertama kali adalah RIS, Republik Indonesia Serikat, dia nggak setuju dan kemudian dikembalikan pada Persatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ketika perjanjian Romroyen, Masyumi itu juga memberikan sebuah kesempatan agar kita tidak dalam tanda kutip mengganti presiden dan wakil presiden kan ketika diambil sama musuh kan itu kan ya. Nah, ini menurutku sebuah kenyataan yang harus pahit diambil oleh orang muslim, bahwasanya orang-orang muslim sekarang yang paling tahu tentang Islam aja mereka belum menerapkan itu pada diri mereka. Yang terjadi idealnya ulama-ulama bareng. Tapi berapa banyak Mas mendengar ulama-ulama ini ribut satu sama lain? Ya kan ya. Nah ini yang kita nggak pungkiri. Padahal circle kita beda dong Mas. Algoritma Instagram kita beda dong Mas. Tapi bahkan orang-orang mohon maaf ya yang bukan muslim tahu bahwasanya ulama-ulama di Islam tuh sulit bersatu. Yang paling gampang ya mohon maaf ya. As old as Indonesia. Muhammadiyah dan NU. Walaupun sekarang nggak separah dulu. Tapi percikan-percikan ini apakah masih ada? Ada. Yang paling gampang di Jakarta. Jakarta tuh dulu ketika Pilpres Mas. Tahu nggak Mas? Ada satu masjid paling besar di Asia Tenggara. Lalu kemudian itu waktu itu kalau nggak salah ya. Ahok yang dalam tanda kutip memberikan izin untuk dibangun lah. Maka aku nggak tahu sampai di titik mana kenapa masjid itu dikasih nama Masjid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Aku nggak mengatakan itu salah sih. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kita sudah tahu. Jasa beliau itu ngeri sekali. Dan keulamanya nggak usah ditanya. Jauh banget dibandingkan ulama-ulama pada zaman sekarang apalagi aku. Tapi pertanyaannya nih, kalau Mas menjadi seorang pemimpin nih. Dan kita sudah tahu ada potensi konflik itu misalnya. Ketika misalnya Mas punya anak 2 misalnya. Lalu kemudian 2 anak ini kita sudah tahu ada potensi nih. Lalu kemudian kita beliin satu makanan cuma untuk 1 orang misalnya. Itu problem kan. Nah itu yang aku lihat ulama-ulama sekarang belum sesuai dengan harapan kita sih. Nah balik lagi pada pertanyaannya. Kalau yang ideal aja, yang tahu ideal tentang Islam aja belum berbuat seperti itu. Maka pertanyaan Mas tadi adalah sejauh apa sih kita sekarang? Daripada idealitas Islam itu, jangankan kita bicara tentang sesuatu yang besar seperti atapnya umat muslim tadi. Kita bicara tentang yang masih sederhana aja. Kita ngajak ulama, yuk kita bareng. Belum tentu. Not that easy. Itu problematikanya sih sebenarnya. Nah, sebentar dulu ya. Saya
Kenapa gue jadi serius ya? Pengen ngobrol panjang, jadi kita meleng aja dulu dah. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan itu kondisinya, apakah tidak bersatunya para ulama di Indonesia juga jadi alasan tidak satu suaranya umat Islam Indonesia terhadap berbagai macam isu? Iya, karena ulama ini adalah orang yang pertama percaya harusnya ketika yang lain nggak percaya, dan orang yang pertama yang harusnya mereka ada di depan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ulama-ulama ini tidak pernah menunjukkan ada sesuatu kayak ini, nggak pernah menunjukkan sikap apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh orang-orang muslim yang lainnya, maka bagaimana mungkin orang-orang muslim akan mencontoh itu? Kita ambil contoh yang lain. Pertanyaan sederhana, Mas. Kenapa sih orang-orang muslim di Indonesia sering banget berdebat satu sama lain? Yang sering yang nggak berilmu kan sebenarnya. Iya. Jawabannya sederhana sih. Karena ulama-ulamanya belum ikhlas dalam mengajarkan Islam. Ulangi, ulama-ulamanya belum Islam dalam mengajarkan agama Islam. Tadi kan Mas bertanya gini, ulama ini apakah menjadi contoh? Jawabanku harus. Kenapa? Karena fakta yang sekarang kita lihat adalah justru mereka mencontohkan sesuatu yang akhirnya membuat orang-orang itu jadi bermasalah. Berarti kan mereka harusnya jadi panutan kan? Betul. Nah sekarang panutan mereka terjadi nggak? Iya, tapi banyak panutan menurutku problematik. Karena gini, kenapa orang-orang di bawah banyak berantem? Karena mereka, menurutku ya, aku harus menerima ulama-ulama belum mengajarkan dengan ikhlas. Bukan karena Allah, tapi mungkin karena yang lain. Yaitu? Contoh, aku dakwah mulai dari 2002 ketika aku masuk Islam. Aku ke Jakarta tahun 2007. 2012 aku udah mulai dakwah di Twitter. Ustadz Adi Hidayat muncul 2016-2017 aku lupa. Pokoknya setelah dia studi terus kemudian dia pulang Indonesia dan tiba-tiba muncul jadi standar baru yang merepotkan semua orang. Kenapa? Karena dia hafal Quran. karena dia hafal letak Quran itu di mana, dia hafal banyak sekali hadis dan dia nggak kayak manusia lah pokoknya. Jadi maksudnya standar-standar ustadznya jadi berubah. GPT tapi Islam. Iya, tapi bentuknya manusia lah kira-kira gitu. Nah ini kan menyulitkan semua orang kan. Nah ketika Ustadz Adi Hidayat ini muncul, maka dalam pikiranku yang pertama jelas namanya manusia yang masih punya penyakit hati. Aku berpikir begini, siapa nih orang nih? Ketika aku lihat masih muda, kok tiba-tiba dia bisa muncul? Afiliasinya kemana nih? Dan segala macam. Segala sesuatu yang menjadi penyakit hatiku ini menunjukkan pada satu. Siapa yang kasih dia otoritas? Tapi itu terjadi juga gak sih pada aku ngomong-ngomong? Pasti. Gitu kan ya. Tapi di sisi lain aku bilang begini. Lik, lu ngapain sih Lik? Gini Lik, lu punya 100 musuh nih. Lu sendirian lawan 100 musuh nih. Kan berat tuh. Walaupun kalau lu bisa ngalahin semuanya, herois banget lu. Tapi kalau ada orang datang, minimal seperti lu, bisa jadi kan 50-50 nih. Harusnya kan lu merasa santai kan? Iya. Kenapa? Karena yang harusnya dikerjain satu orang, jadi dikerjain dua orang. Apalagi kalau ini OP nih. Iya, overpower ya. Dia 99, kita satu kan ya. Betul, bukannya kita selesai terus kita tinggal tiduran di rumah. Bukankah yang kamu inginkan adalah santai hidupmu itu, Lik? Aku bilang, iya juga ya, kenapa aku kemudian harus merasa seperti itu? Nah, tapi pertanyaannya nih, gitu kan ya. Apakah setiap ulama yang muncul akan disikapi hal yang sama oleh ulama yang lain? Atau disikapi sebagai, mohon maaf Mas kan foundernya Komika ya. Dan juga foundernya Stand Up. Secara logika, setiap ada orang yang terus kemudian muncul di dunia stand up, berarti kan Mas dapat amal jariahnya tuh. Iya kan ya? Artinya orang akan berterima kasih. Oh, dunia ini sekarang jadi begini stand up Indonesia karena ada Panji, ada Raditya Dika, dan 3 orang yang lain yang aku lupa. Itu kan siapa? Ernest. Iya. Rian dan Isman. Rian dan Isman. Berarti ini pahala jariah pada mereka kan? Berarti contoh nih Mas, kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba muncul lebih hebat daripada Mas, lebih keren daripada Mas, terus Mas merasa kenapa dia nggak follow aku? Kenapa dia nggak kulonuun sama aku? Berarti masalahnya Mas nggak suka sama dia itu karena stand up atau karena sesuatu yang lain? Ya betul. Itu sih yang aku bilang. Berarti, kalau ingin untuk kebaikan stand up ya nggak bahaya, nggak khawatir. Iya. Tapi bahwa lu khawatir berarti lu di sini bukan cuma untuk stand up. Urusan dia dong kalau dia nggak hormat pada seniornya, bukan urusan Mas kan. Nah itu sama yang terjadi di dunia dakwah menurutku. Kalau ada orang yang menurutku ya sekali lagi karena ini rawan banget, oh ini mah
valid aja segala macam. Ya ini namanya juga menurutku kan gitu kan ya. Kalau aku ngajarin sesuatu agama Islam ya, aku ajarin dengan benar-benar ikhlas karena mencari ridho Allah. Maka harusnya aku tidak ada masalah ketika ada orang pindah kajiannya dari aku ke ustadz yang lain. Atau aku nggak ada masalah harusnya ketika ustadz yang lain lebih sukses daripada aku. Toh yang aku perjuangin kan Islam. Tapi begitu ada sesuatu yang aku perjuangkan misalnya, atau aku omongkan, maka murid-muridku akan menjadi nggak suka sama orang. Tapi ulama-ulama ini juga akan mempermasalahkan ketika ada yang pindah karena kepercayaan si ulama ini tuh dianggap tidak benar. Nah, bagus. Iya kan? Jadi kita udah bukan ngomongin soal untuk kebaikan Islam. Indahnya di dalam Islam, sekali lagi kalau dia ngitung Islamnya ya, indahnya di dalam Islam, keputusan ulama, kalau benar-benar sudah ulama ya diambil, aku memutuskan karena ini, maka kemungkinan cuma 2. 1, baik, 2, lebih baik. Nggak ada dosa di situ. Saya mau mencoba untuk percaya nih. Kenapa harusnya mencoba ya, untuk percaya? harusnya ya. Ya itu idealitas ya. Itu idealitas. Idealitasnya adalah memang aku juga ya balik lagi kenapa aku punya doa bahwasanya kalau aku ada satu permintaan yang aku minta adalah persatuan daripada Allah. Karena itulah fakta yang aku lihat. Fakta yang aku lihat adalah bahwasanya itu sulit banget dipercaya gitu maksudnya. Di dalam Islam itu bahwasanya kalau ada 2 perbedaan dan ulama sudah ngomong ini adalah perbedaan, maka adanya adalah yang benar dan lebih benar. Nggak ada yang dosa dan nggak ada yang pahala. Jadi benar dan lebih benar. Tapi bagaimana dengan yang mengaku-ngaku Islam? Kita mencontoh gini deh. Islam liberal. Oke. Islam liberal. Menurut keyakinan Ustaz Felix bukan Islam kan? Oke. Menurutku ini yang tadi kalau kayak gini nggak mungkin benar dan tambah benar kan? Oke. Nggak benar nih. Nah, tapi dia bilang Islam. Tinggal pertanyaan kita kepada dia, pendapat ulama mana yang kamu pakai? Jadi ini kan pada pendapat ulamanya nih. Tapi kalau bukan pada pendapat ulama, contoh misalnya kayak gini ya. Ada orang berpendapat, dia bilang gini, ulama berpendapat bahwasanya misalnya kata dia ya, taruhlah yang paling susah, Allah itu ada 2. Berarti ini kan aku akan tanya pada dia, ini pendapat ulama mana yang kamu pakai nih? Nah kalau nggak ada, berarti itu pendapat yang aku bisa katakan, oh maaf ini bukan pendapat Islami. Nah jadi yang kita maksud dengan benar dan lebih benar ini adalah satu lingkup namanya pendapat Islami. Keluar daripada itu, maka kita bisa katakan kamu salah. Nah pandanganku terhadap orang-orang liberal dan antara kutip, aku nanya sama mereka, jadi yang kamu kritik itu sebenarnya apa sih? Dia bilang gini, kita terkungkung pada penafsiran-penafsiran yang selama ini dilakukan oleh para ulama. Oke. Berarti yang maksudmu ulamanya yang bermasalah? Iya. Harusnya gimana? Harusnya kita tidak dibatasi oleh apapun. Karena manusia cukup pintar untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Aku bilang, berarti ini bukan pendapat ulama ya. Itu pendapatmu kan. Nah berarti secara ini kamu oke mengatakan bahwa Islam adalah liberal. Tapi oke juga dong kalau aku lawan pendapatmu. Nah karena ini bukan pendapat ulama nih. Kecuali kalau pendapat ulama yang sering tuh gini mas. Cingkrang dan gak cingkrang. Itu pendapat ulama. Sholat taraweh 11 atau 23 rakaat itu pendapat ulama. Tapi kita kan ribut soalnya itu. Iya betul. Contoh musik. Itu pendapat ulama tuh. Tapi kan kita ribut soalan itu. Kemarin bahkan orang kayak Ustadz Adi aja itu didebat soalan musik. Padahal kita udah tahu pendapat ulama tuh berbeda soalan musik. Ada yang mengatakan haram, konsekuensinya dosa. Ada yang mengatakan halal, konsekuensinya tidak dosa. Tapi ketika kita mengambil salah satu pendapat ini, maka kita jadi baik dan lebih baik. Yang tidak boleh adalah orang yang mengambil pendapat haram bermusik, lalu dia main musik. Itu nggak boleh. Iya betul. Nah jadi artinya Islam tuh menyenangkan di titik itu. Nah cuma kalau sudah bukan luar lingkup Islam ya berarti ya kita tidak katakan itu bisa dimasukkan ke dalam hukum tadi. Ya itulah juga yang jadi alasan kenapa, sebentar nih, gue ngapain sih? Inilah yang jadi alasan kenapa ada buset, gue baru sadar kita udah main sejam lebih. Anak catur yang dimakan baru segini-segini aja ya panjang di ngobrolnya. Harusnya tidak begitu ya? Enggak juga karena kita kasihkan ngobrol. Tapi bagus loh pertahanannya. Keren banget. Jangan muji pura-pura Ustaz. Enggak serius. Jangan aneh-aneh Anda ini. Enggak, ini tadi saya mau begini. Inilah kenapa Indonesia itu selalu bingung. Jadi orang Islam tuh maunya apa sih? Iya, betul. Kenapa kita kok perdebatannya nggak maju-maju gitu? Aduh ini jatuhnya jadi aneh ya. Saya jadi kayak ngomong orang Indonesia bukan orang Islam. Tapi mungkin lebih tepatnya Indonesia bertanya-tanya
para pemimpin Islam maunya apa? Mungkin itu lebih tepat. Ya, jadi gini. Kalau misalnya mungkin yang lebih tepatnya adalah orang-orang yang di Indonesia yang mereka itu misalnya taruhlah garis tengah ya. Mereka berkata kira-kira orang Islam tuh kira-kira maunya apa? Sebenarnya orang-orang Islam sebenarnya maunya sederhana aja sih. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu bisa difasilitasi bisa difasilitasi sama negara sebenarnya, sesederhana itu. Nah maka kalau kita lihat ya, kan aku udah bilang dari awal, nature-nya Islam itu dia senantiasa punya tuntutan untuk bisa ada otoritas di situ. Nah, maka otoritas itu digunakan untuk apa? Untuk bisa agar agama ini dilaksanakan secara sempurna. Pertanyaannya balik lagi, ada nggak sih sebenarnya yang belum difasilitasi oleh pemerintah? Jawabannya banyak. Betul. Gitu kan? Jawabannya banyak. Nah, misalnya contoh yang paling gampang, sistem ekonomi di dalam Islam.